di dalam Islam setiap masalah pasti ada hikmahnya. Hikmahnya tadi dari Bu Atika ya, Bunda Atika. Bunda Atika nanya nih, jadi ada temennya yang orang tua sambung. Istrinya tuh orang tua sambung dan suaminya punya banyak anak. Tapi nggak pernah dibela nih sama suaminya. Apa-apa ngedengerin anak. Pokoknya istrinya tuh nggak didengerin, terus dibelain terus anaknya. Gimana? Suaminya malah lebih ngebela anak daripada istrinya. Dari istrinya. Oh gitu, baik deh. Gini ya Bun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bun. Ya. Bunda. Iya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertanyaannya bagus dan memang itu pasti bisa mewakili dari beberapa pertanyaan-pertanyaan pemirsa di luar sana yang nonton acara ini. Ketika sudah menikah tapi ternyata nih suami kita ini lebih memilih anak. Kan kita juga pengen juga diperhatikan, pengen juga Bang Melki seorang istri atau bahkan seorang ibu sambung. Iya. Kemudian pengen juga didengar, dibela gitu ya. Pertama coba deh ajak komunikasi nih suaminya. Ketika waktunya pas, misalnya lagi makan santai, nanyanya ya Bu ya, jangan lagi pulang kerja keringetan, bajunya lepek, langsung Bang duduk. Saya mau tanya, kenapa Papa selalu bela anak-anak? Itu kira-kira suami tenang hatinya, apa akan tambah marah? Emosi. Jadi cari waktu yang tepat, kemudian ajak komunikasi. Pak, Abang, Aa, Akang, kenapa sih saya kalau bicara tuh selalu salah? Kenapa sih? Saya kan maksudnya baik. Coba sampaikan dengan bahasa yang baik, kemudian juga pada waktu yang baik. Dan seorang ibu sambung nih mohon maaf, ayo kita juga harus baik sangka. Kita harus husnuzon kepada suami. Bisa jadi nih suami kita ini nih mencoba untuk menyesuaikan, mencoba menyampaikan kepada anak, mencoba memberikan perhatian mungkin lebih daripada biasanya karena ingin memastikan bahwa meskipun ini ibu sambung, tapi tetap kok ayah sayang sama kamu. Meskipun ayah sudah memiliki istri dan ini bukan ibumu, tapi tetap kok kamu juga ayah bela. Tapi tentu belanya kalau salah ya tetap harus disampaikan kesalahannya. Kalau betul tentu juga disampaikan kebenarannya. Nah jadi ibu juga, nih ibu sambung mohon maaf, coba baik sangka. Dan coba dilihat bagaimana sisi keadilannya. Kalau memang sekiranya anak itu harus dibela, maka ya kita mah jangan cemburu. Coba ambil positifnya. Bisa jadi Bang. Bahwa itu memang sengaja seorang ayah ingin penyesuaian. Karena kan bagi anak juga tidak mudah apabila menerima ibu sambung. Nah, PR-nya adalah seorang ibu sambung yang hebat adalah menjadi lem. Menjadi perekat bagi seorang ayah dan anak kandungnya. Meskipun kita masuk ke dalam lingkungan keluarganya. Subhanallah. Elsa, PR-nya harus ngerapihin. Harus menjadi lem bagi 12 anak tadi yang yuk, semua itu tuh. Jangan malah dijauhin. Jangan malah dijauhin. Nah, tapi Bunda kalau umpamanya kejadiannya itu justru suaminya itu ngebelain istrinya yang ibu sambung terus ibunya sambung. Tenang Bang. Ibu sambung, saya emosi saya. Betul. Ibu sambung tapi anak-anaknya malah nggak dibelain, itu ada juga tuh kejadian kayak gitu. Banyak dan akhirnya siapa yang zolim? Ayah kepada anak. Dan juga bukan hanya ayah kepada anak yang zolim. Nih ibu sambung juga zolim. Jadi kalau bisa tidak ada larangan dalam Islam. Tadi Bunda Liza sudah sampaikan tidak ada larangan dalam Islam ketika seorang yang masih gadis ingin dinikahi oleh duda. Jadi tidak ada larangan. Tapi ketika kita masuk tentu ada konsekuensinya. Betul. Nah, jadilah dalam pernikahan itu jadikan rumah tangga ini yang saling muasyarah bil ma'ruf. Jadi satu dengan yang lain ini berhubungannya baik. Iya. Jadi
memang yang menjadi perekat, yang menjadi lem adalah sebisa mungkin adalah ibu sambung. Meskipun mungkin PR-nya banyak banget, menyatukan anak yang ini, anak yang itu, kebiasaan yang ini, kebiasaan yang itu kan nggak mudah. Betul. Tapi insya Allah dengan kesabaran kita, ingin betul-betul menjalin keluarga yang bahagia, Allah akan bantu Bang pokoknya. Ya. Galak juga jadi Betul. sambung kayak Elsa. Ntar beranaknya nyanyi, Ibu tiri hanya cinta kepada jungkir bahaya. Nyanyi bahaya jadinya. Masya Allah gitu ya, tapi ya. mudah-mudahan sih semua baik-baik Amin, aja. amin. Jadi bahkan ada juga ibu sambung yang menjadi lem perekat, itu rumah tangganya harmonis insya Allah dunia akhirat. Amin. Bunda Tika gimana? Sudah puas dong dengan jawabannya? Alhamdulillah. Nah, Bun, Ya. Bunda, Ya. masih ada yang mau nanya nggak? Silahkan. Ayo siapa yang lagi masih baper? Banyak Tentang pertanyaan. orang masih tua baper. sambung. Siapa? Ibu? Bunda siapa Ya, ini? boleh. Berdiri. Ah, Boleh, iya, boleh diri, Itu tapi mau jangan rebahan boleh ya. juga nggak apa-apa. Kameranya nggak dapet kalau rebahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. nama saya Eka Kartika dari Majelis Taklim Umus Solehah Pinang Ranti. Silakan Bunda Eka. Ini baper nih Bun. Iya. Ini Bun, kita kadang-kadang di lingkungan tuh suka ada ada teman suka curhat ya punya keluarga, ya, keluarga sambung dah gitu ya, kasus ibu dan anak tiri gitu ya. Ini kadang-kadang si anak ini suka membanding-bandingkan ibu sambungnya dengan ibu kandungnya. Itu kadang-kadang menyikapinya gimana Bun? Terima Iya, kasih. betul. Terima kasih Bunda Eka. Taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai seorang anak. Mana kamera? Itu banyak. Ada 5 kamera di sini. Bunda pilih aja. Perjuangan orang tua luar biasa. Baik ibu kandung 9 bulan 10 hari mengandung. Ya Allah pilihannya cuma 2. Kalau nggak hidup mati. Ayahnya susah payah pulang dari rumah nyampe ngelihat ke rumah lihat anak ya Allah ditimang. Anak capah, anak capah, anak capah, anak capah. Dia bingung anaknya sendiri dia lupa. Ya, perjuangan orang tua sangat luar biasa. Tapi tidak semua yang kita inginkan terjadi sesuai dengan harapan. Entah itu orang tuanya tiada, entah itu orang tuanya berpisah. Ini anak berada dalam asuhan yang disebut orang tua sambung. Tidak kalah berjuangnya untuk anak. Harus mengadaptasi dengan perasaan anak atau juga harus menyikapi anak karakternya seperti apa. Harus juga memperhatikan anak agar hidup bisa layak ya. Mengenyampingkan keinginannya. Perjuangan orang tua sambung juga nggak kalah luar biasa. Di dalam Islam antara diskusi anak dan orang tua merupakan bentuk keharmonisan di dalam keluarga. Tapi yang namanya diskusi Bang, ada yang nemuin titik temu, ada yang berseberangan. Iya betul. Kadang dalam ukuran-ukuran tertentu nih anak ngelihatnya orang tua keliru, berseberangan dengan pendapatnya. Dan terkadang juga banyak orang tua yang memaksakan kehendaknya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan ketika seorang anak menyampaikan pendapat atau mengatakan yang hak dan yang batil kepada orang tuanya itu merupakan hal yang terpuji asalkan dilakukan dengan sopan. Tetapi ketika mengutarakan pendapat, mengutarakan kritik dengan merendahkan orang lain, apalagi membanding-bandingkan dengan orang lain, apalagi itu adalah ibu sandung, sandung juga sandung ngikut lagi. ke sandung. Iya emang. Ibu sambung. Ibu sambung. Sama ibu kandung itu merupakan sikap yang tercela. Orang tua mah Masya Allah, Ustazah Nada. Saya mau nanya, orang tua bisa beliin sawah buat anak, bisa beliin kebun buat anak. Ya. Anak bisa nggak beliin sawah buat orang tua? Belum tentu. Belum tentu, bisanya ngejual sawah, Wah. ngejual room. Tuh dengerin anak, mana anak? Ya Allah perjuangan orang tua mah luar biasa. Masya Allah, nih anak mah kadang datang sebulan sekali, boro-boro sebulan sekali. Neng, kadang setahun sekali nganterin kue. Mak, kue buat emak. Kue apaan Neng itu? Kue ranginang sama akar kelapa. Ya. Ya Allah udah nenek-nenek dikasih akar kelapa.
atau direndam dulu 40 malam biar kecatruk akar kelapa. Ya, jadi seorang anak hendaknya kata Nabi, celaka, celaka, celaka engkau yang masih punya orang tua tapi tidak bisa masuk surga lantaran tidak bisa bakti sama yang namanya ibu dan bapak. Mudah-mudahan semuanya punya anak yang soleh-soleha. Amin. Ya Robbal alamin. Gitu Bang Melki. Masya Allah. Tapi mah ini mah wanita-wanita soleha semua nih. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Yang kayaknya kalau anaknya bawain rengginang mah alhamdulillah. Cuma mohon maaf kan emak giginya tinggal 2. Iya. Jadi intinya Bunda, ibu sambung itu harus bisa menjadi lem tuh biar hubungan anak dan suaminya itu semakin erat. Iya. Berarti ibu sambung nggak boleh kena air ya? Ya karena kalau kena air nggak nyambung. Nggak nyambung, jadi lekatnya hilang. Gitu ya kata Tiku. Itu mah lem bang. Bercanda Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang mau nanya lagi silakan, ayo. Ayo. Siapa yang mau nanya silakan. kan Bang? Oh iya. Ini. Silakan Bunda siapa ini? Iya, berdiri boleh Bun. Berdiri Boleh boleh. berdiri. Biar fokus kameranya Bunda. Iya. Seluruh Indonesia nonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wati dari Umus Solehah Pinang Ranti. Silakan Bu Wati. Baper Bun. Oh iya. Ini saya ada masukan dari tetangga ya Bun. Yang menjadi ibu sambung. Katanya anaknya itu selalu cemburu Bun. Sama ibu sambungnya. Bagaimana itu mengatasinya Bun? Cemburu. Baik, Cemburu. baik, baik. Cemburu terhadap ibu sambung. Oh, Ya. Terima kasih Bunda Wati. Sekian terima kasih pertanyaan saya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini anaknya berarti Ya, bang. anaknya yang cemburu sama ibunya. Tapi kita jawabnya setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.